PP atau pengajar praktik akan menanyakan pada Ibu. Terlebih dulu ya, perkenalkan diri ya Bu, agar kita lebih akrab. Ya, nama Emi Azita, Kepala UPT SD 06 Bekasi. Hari ini saya sebagai PP akan memberi pendampingan kepada Ibu, yaitu PI 1. Di mana di sini saya akan menyampaikan nanti apa fokus dari pendampingan. Nah, untuk itu silakan Ibu dulu perkenalkan diri. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Wirsa Nersi. Saya di sini mengajar mata pelajaran IPA dan juga mendapat tugas tambahan sebagai wakil kurikulum di sekolah ini di SMP Negeri 01 Solo Selatan. Nah Ibu, kita nanti ada pertemuan kita 4 kali 45 menit, berarti 3 jam ini. Di sini ada 3 awal langkah. Pertama awal pendampingan 20 menit. Yang kedua yaitu bagian inti, yaitu tindak lanjut dari lokakarya orientasi yang telah kita laksanakan pada bulan kemarin. Nah, itu juga selama 150 menit. Kemudian lagi selanjutnya tindak lanjut hasil dari pembelajaran selama 30 menit. Selanjutnya ada lagi pembuatan kerangka portofolio sesuai dengan fokus kita ya, 60 menit. Terus posisi peta posisi diri 30 menit, dan akhir nanti pendampingan 10 menit. Di kegiatan kita sudah dirinci sampai sekian, menjadilah 4 kali 40 menit atau 3 jam pembelajaran. Kalau menitnya 180 menit. Jadi pertama dulu Ibu jelaskan apa fokus dari pendamping kita pada hari ini. Itu kita harus tahu dulu fokusnya. Yang pertama yaitu fokus dari pendamping kita untuk PI 1 ini, diskusi tentang belajar daring. Di Ibu dulu kan sudah belajar daring selama 2 bulan. Nah, itu kita akan ada nanti apa kendalanya, apa kelemahannya. Yang kedua nanti refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran. Fokus kita yang ketiga, diskusi pembuatan kerangka portofolio. Dan yang terakhir itu diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru sendiri. Jadi itulah fokus dari kita nanti. Nah, Ibu Ineng, gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah. Nah, hasilnya baik, bagus. Fokus pembelajaran kan sudah dijelaskan tadi, ada yang kurang jelas dalam fokusnya, jadi kita berapa fokusnya 4 ya. Iya. Jadi ini fokus yang akan kita bicarakan. Nah, udah siap untuk kita berkucing atau kucing wawancara? Jadi seorang siap sebagai kucing, ibunya sebagai ya. Di sini ibu akan bertanya nanti atau hanya cuma mengali sampai di mana ibu telah mempelajari. Jadi relate aja Ibu ya, tidak perlu apa-apa. Yang penting sekarang kita hanya tanya jawab. Ibu, bagaimana tantangan yang Ibu hadapi? Baik Ibu, mungkin di dalam kegiatan pelaksanaan ini diklat atau pelatihan pendidikan lah yang dilakukan lebih kurang 2 bulan ini, mungkin tantangan yang dialami di sini ini dalam mengatur efisiensi waktu di sini, karena kita di sini sering saya pagi untuk melaksanakan proses pembelajaran, nanti siang kita akan ada kegiatan-kegiatan atau program sekolah yang dikerjakan. Jadi di sini dalam membagi waktu itu yang sering menjadi terkendala karena banyaknya dengan program yang harus kita dampingi dengan kegiatan dalam PDP ini. Itu yang menjadi kendala di dalam penulisan. Jadi itu yang menjadi kendala. Tantangan Ibu hadapi kan itu kendala tantangan. Oh ya, tantangannya sebenarnya kalau dalam menghadapi ini sangat menarik ini di dalam program ini. Sangat menariknya gimana? Karena kita ini yang mencari betul
bagaimana yang sebaiknya seorang guru itu. Karena di sini mendapat banyak pengalaman. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali dengan bisa bergabung di dalam program guru penggerak ini dan banyak mendapatkan pengalaman baru di sini yang bisa rasanya kita implementasikan, terutama di dalam proses menuntun di dalam pembelajaran ini. Ya, itu kata Ibu ya. Jadi dengan tentang ini ada enggak harapan Ibu untuk hal ini? Harapannya untuk kedepannya pasti ada ya Bu ya. Harapannya yang pertama ini kita sadar bahwa pendidikan itu di dalam proses pendidikan tidak semata untuk mendidik, tapi di sini kita akan membentuk nilai afektif dan motor anak. Jadi yang utama sekali di sini kan adalah nilai sikap anak. Jadi harapan di sini berharap dengan bekal dari program guru penggerak ini mudah-mudahan bisa untuk membentuk atau merubah karakter anak-anak di sini. Kemudian berharap juga bagaimana proses pembelajaran itu yang menyenangkan, yang holistiknya, yang eksplorasi dan bisa menerapkan pembelajaran yang berpihak pada siswa juga yang apresiatifnya. Itu yang diharapkan oleh kami. Terus ya. Sekarang proses apa saja yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Sesuai dengan KD. Proses apa yang sudah berjalan? Proses yang sudah dilakukan selama ini pertama dalam penanganan. Ini kebetulan kita sedang memasuki modul 1.4, yaitu untuk mencari kasus anak-anak yang bermasalah di dalam sekolah. Jadi sekarang sedang mencoba menangani kasus-kasus anak, misalnya kasus yang sering ditemui di saat proses pembelajaran. Hidayat udah berjalan baik. Kasusnya sudah dapat diselesaikan. Sedang berjalan sekarang. Kemudian apa yang menjadi rencana tindak lanjut Ibu mengenai masalah itu? Ya, untuk rencana tindak lanjut di sini kita akan mencoba menerapkan betul bagaimana segitiga distribusi itu. Jadi kita akan melakukan dulu untuk bagaimana permasalahan dari individual, kemudian mencari membentuk keyakinan kelas dan anak itu mengatasi sendiri. Jadi masalah itu nanti anak itu bukan kita yang mencari jalan keluarnya, tapi anak itulah nanti akan menemukan jalan keluarnya dan perbaikan itu muncul secara internal dari dalam diri anak itu sendiri. Ya. Jadi memang sudah nampak hasilnya, sudah dapat Ibu rasakan dengan adanya pembelajaran yang diterima dari daring tadi, yaitu mengenai pendapat filosofi Ki Hajar Dewantara, sudah Ibu terapkan. Alhamdulillah juga sudah berjalan dengan baik, sudah ada nampak hasilnya ya. Itu bagus. Kemudian capaian apa yang diperoleh selama 1 bulan ke depan itu? Capaian apa yang Ibu peroleh selama 1 bulan ini? Ya, capaian apa yang diperoleh selama 1 bulan terakhir ini? Kan Ibu sudah melaksanakan daring mengenai apa itu belajar dengan instruktur, dengan apa nama lagi itu dengan fasilitator. Ya, apa yang sudah Ibu dapat dan sudah Ibu rasakan? Yang sudah dirasakan rasanya berawal dari kita mulai melaksanakan pembelajaran daring ini, karena di sini kita sudah menerapkan bagaimana untuk membawa pembelajaran yang berpihak pada murid itu, di mana kita harus paham betul dengan kondisi kodrat anak, di mana kodrat alam dan kodrat zaman yang sedang berkembang di seperti sekarang ini. Di sini kami yakin karena sekolah kita ini SMP 1 itu berada di lingkungan keramaian. Jadi di lingkungan keramaian ini berarti kita akan membentuk kodrat alam atau kodrat lingkungan yang ada di lingkungan anak itu akan memberikan pembelajaran sesuai dengan kodrat yang dimiliki anak. Kemudian kami juga mencoba mengidentifikasi dengan latar belakang anak. Jadi dari latar belakang anak itu kita akan paham betul bagaimana kondisi anak itu akan kita berikan sehingga anak itu dapat betul-betul menerima pembelajaran itu, betul-betul pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi mereka. Itu yang telah Ibu rasakan. Berarti apa yang diterima sudah Ibu implementasikan di lapangan. Iya. Alhamdulillah sudah terlaksana. Tentunya anak-anak sudah bisa belajar dengan tenang sesuai dengan apa
ibu mengatakan anak itu belajar sesuai dengan kodratnya. Nah, jadi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, anak itu adalah memiliki kodrat dan iradat dari lahir. Jadi kita sebagai guru atau sebagai pendidik hanya kita mendorong saja ya, mendorong, membimbing dan mengayomi. Jadi sudah dilakukan hal demikian. Di hasilnya juga sudah bagus. Alhamdulillah ya. Kemudian selain dari itu kita juga kan sudah mendapatkan di sini pengalaman baru dari hasil pembelajaran ini. Kita sudah paham betul di mana nilai dan peran sebagai seorang guru itu. Di sini walaupun di dalam seorang guru penggerak, kita paham betul jadi menerapkan proses pembelajaran ini sesuai dengan nilai dan peran yang kita ambil sebagai seorang guru. Ya. Nah, kemudian Ibu setelah kita mempelajari kan banyak hal, sudah ada pembaruan-pembaruan berbaruan, kita sebagai guru akan ikut andil dalam hal demikian, kan begitu. Iya. Kemudian Ibu, kita kan sudah menerima. Kemudian bagaimana, apa kekhawatiran yang Ibu rasakan sebelum Ibu merasa melakukan hal ini atau resah dan yang akan terjadi sebelum kejadian ini? Apa kekhawatiran Ibu? Kan kita kekhawatiran seperti ini kadang-kadang tidak akan ada kekhawatiran. Jadi apa kekhawatiran Ibu dalam hal ini? Kalau dari awal kekhawatiran yang pertama ya, kalau kita kan tahu ya Bu ya, karena guru penggerak ini mungkin banyak yang kegiatan, jadi kekhawatiran itu memang dari segi waktu. Yang kedua nanti kekhawatiran itu karena takutnya dukungan. Tapi alhamdulillah sudah mendapat dukungan dari kepala sekolah dan guru-guru. Kemudian kekhawatiran yang ketiga, nanti kita sudah jalankan programnya seperti ini, kita sudah mindset kita sudah berubah dengan program guru penggerak ini, nanti takutnya perubahan lagi yang terbaru. Jadi ini hanya berjalan sampai terputus di tengah jalan lagi Bu, itu yang jadi kekhawatiran itu besar. Jadi mudah-mudahan apa yang Ibu khawatirkan itu tidak terjadi ya. Yang penting kekhawatiran jangan nanti sampai ini putus tengah jalan. Kalau dapat lanjut, guru penggerak itu kalau dapat selalu seperti itu, jangan nanti diganti lagi, kan itu harapan Ibu. Tapi kalau kekhawatiran di sekolah tidak ada, cuma dukungan sudah banyak. Alhamdulillah Sudah, baik itu siswa maupun teman sejawat semuanya mendukung. Karena kan Ibu sudah mengadakan aksi nyata dan apa ini kan? Bagus. Sudah bisa kita harus lanjut video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ibu, ini guru pengajar peran praktik dari angkatan 6. Jadi beliau ada akan berbincang-bincang dengan beliau sampaikan seperti itu. Beliau adalah Ibu Eni Azita dari SD Pekan Selasa. Ya, terima kasih Ibu. Ya Bu, seperti yang dikatakan oleh Ibu Aulidanisi, saya adalah guru PP atau pengajar praktik yang ditugaskan oleh Menteri Pendidikan dan Teknologi Menset untuk mendampingi Ibu Aulidanisi sebagai CDP. Nah, hari ini saya akan melakukan PI 1, itu pendamping 1. Nah, terhadap Ibu yang ada di sekolah. Nah, untuk itu saya ingin tahu dulu nama Ibu serta kenalan dulu ya. Sekali lagi Ya, nama kami Rika Junita Fitri Ibu. Kami kepala sekolah di SMP 1 dan kebetulan ini Ibu Mizaningsi ini adalah wakil kurikulum di SMP 1. Dan memang pada tahun ini untuk angkatan ke-6 SMP 1 ini memiliki 2 orang calon guru penggerak. Yang salah satunya itu adalah guru kami Ibu Mizaningsi. Mungkin ada yang bisa kami bantu Bu? Terima kasih Lancarannya. Terima kasih. Saya bangga sekali mendengar kata Ibu ada 2 mencetak CDP di sini. Itu bagus sekali. Yang memang Ibu, kita sebagai pendidik harus mengikuti perkembangan zaman. Apa yang diadakan oleh kementerian kita harus kita ikuti agar pendidikan Indonesia ini makin maju. Yang mana nanti semuanya CDP ini adalah berpusat kepada profil pelajar Pancasila. Jadi anak-anak bangsa kita nanti akan memiliki karakter yang bagus dan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan.
Ibu. Di sini Ibu. Oh, sebelumnya kesehatannya apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik. Nah, Ibu, saya mau bertanya tentang Ibu Udanisi. Iya, Ya. Ibu ini bisa. iya silakan. Nah, ini Bu. Jadi Ibu Nen ini kan sudah lebih kurang 2 bulan mengikuti daring. Kemudian daring. Jadi menurut Ibu, aksi nyata apa yang telah dilakukan oleh Ibu ini selama pembelajaran daring itu yang diterapkan di sekolah? Iya. Ini berdasarkan pemantauan kami, Bu, aksi nyata yang sudah dilakukan oleh Ibu Mirza Ningsih itu yang pertama itu sekitar 2 minggu yang lalu itu kami sudah melaksanakan peningkatan kompetensi guru itu dalam pelatihan menggunakan Google Master Trainer, dan memang Ibu Mirza Ningsih dalam kegiatan tersebut itu langsung sebagai narasumbernya, dan alhamdulillah kegiatan ini diikuti oleh lebih kurang 40 orang guru di SMP 1 Selat Selatan, dan saat ini hampir seluruh guru kami itu dalam masalah pengolahan nilai, pengiriman laporan tentang perangkat guru itu kami sudah menggunakan teknologi digital melalui JMP ini, dan alhamdulillah itu manfaatnya luar biasa, Bu, dalam sistem administrasi sekolah. Kemudian itu yang pertama untuk guru, dan kemudian juga untuk siswa itu kami juga sudah Ibu Mirza Ningsih kami amati itu proses pembelajarannya itu lebih berpihak kepada murid, baik itu dalam proses pembelajarannya yang lebih mengedepankan permasalahan dan pembelajaran yang kontekstual. Itu sudah kami lihat memang kompetensi guru penggerak ini memang terjadi progres yang agak luar biasa dibandingkan yang tidak ikut. Luar biasa sekali ya Bu ya. Ya. Jadi udah nampak oleh Ibu aksi nyata dilakukan oleh guru Ibu. Ya, mudah-mudahan nanti depannya selalu demikian. Untuk nanti Ibu ini akan bisa membawa teman-teman sejawatnya. Kan tugas kita adalah tergerak, bergerak dan bergerak. Ya. Jadi kita buat nanti komunitas Bu ya. Kemudian Ibu, apakah Ibu telah melihat ada perubahan lagi dalam proses pembelajaran? Jadi kan aksi nyatanya, perubahan-perubahan apa yang telah dilihat dalam proses pembelajaran dilakukan oleh Ibu Udanisi? Jadi yang kemarin itu 1 minggu yang lalu kami juga sudah melakukan supervisi, dan kebetulan untuk Ibu Mirza Ningsih itu kami langsung sebagai supervisornya, dan untuk PPM di kelas itu kami melihat teknik pembelajaran yang disajikan oleh Ibu Mirza Ningsih itu sudah lebih fokusnya kepada murid. Memang fungsi guru di sini sebagai pendidik itu terlaksana dengan baik, dan kegiatan siswa itu lebih aktif. Memang lebih banyak ke siswanya daripada ke gurunya untuk fokus kegiatan pembelajaran. Gitu ya Bu ya. Ya, Berarti dengan kata kuncinya kita sudah melihat Ibu sendiri menyaksikan bahwa proses pembelajaran Ibu ini sudah berpihak kepada siswa, yang mana yang dikatakan di dalam pembelajaran kita yaitu belajar antara anak ini harus seorang pendidik harus tertuju kepada anak didik. Itu karena anak didik ini dia telah memiliki bakat minat dan lahir. Tugas kita hanya menuntun, membina dan mengerti. Ini sudah nampak ya Bu ya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Ibu bisa lagi mendorong dan memberikan arahan, kemudian Ibu harus ikut andil dalam hal tersebut. Karena bagi Ibu nampaknya udah bagus nih ya. Nah, selalulah Ibu saya sarankan untuk mendorong terus, untuk kemudian lagi bisa merangkul guru-guru lainnya. Mudah-mudahan nanti di tahun depan banyak lagi yang lulus di sini. Amin. Kenapa demikian Bu? Karena di dalam pemerintahan kita sekarang guru penggerak ini di nomor 1. Apa saja kegiatan kita, apa saja yang akan dituntut adalah dari guru penggerak. Contohnya aja untuk promosi kepala sekolah kita harus dari guru penggerak. Untuk jadi prestator juga butuh penggerak. Pokoknya guru penggerak yang nomor 1. Ya Ibu sebagai kepala sekolah itu sudah lulus ya, terima kasih, bagus itu. Itu adalah modal gitu. Jadi ada kekuatan kita. iya, kami Ibu mungkin dari kepala sekolah itu memang support dengan maksimal untuk seluruh guru.
dan khususnya sekarang mungkin Ibu Firza Ningsih, ke depannya kami insya Allah akan memfasilitasi untuk seluruh guru untuk ikut kegiatan calon guru penggerak ini. Dan untuk Ibu Firza Ningsih pun kami akan memfasilitasi seluas-luasnya tentang program-program yang beliau ajukan, dan kami akan siap mendukung apapun program-program beliau yang berhubungan dengan pendidikan guru penggerak untuk meningkatkan untuk pendidikan di sekolah kita ini. Dan kami pun mengucapkan terima kasih kepada Ibu PP yang sudah membantu guru kami dan juga membimbing guru kami untuk lebih maksimal lagi melaksanakan pendidikan ini, dan mudah-mudahan ke depannya bisa lebih bagus lagi sistem pendidikan di sekolah kami. Ya. Terima kasih Ibu. Jadi memang itulah kita untuk mencetak CGP ini supaya hasilnya dipandang, kita bekerja sama Fasil, instruktur, dan PP. Yang tiga itu harus berkolaborasi agar bisa membantu, bisa sehingga C yang ada di bawahnya nanti kedepannya lagi sebab PI-nya sebanyak. Iya, ini satu kan. Jadi harapan PI 2 apabila nanti. Jadi mungkin nanti kita langsung kita loka karya. Kita satu kita nanti tempatnya mungkin. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Sukses. Perkenalkan, nama saya Ibu Anita, pengajar praktik pakai 6, tahap 6 itu dari teman Ibu Dansi. Jadi di sini kita berbincang-bincang aja Ibu, santai aja Ibu. Kita di sini saya akan menanyakan bagaimana Ibu Dansi ini setelah dia mempelajari mengenai Ki Hajar Dewantara waktu dari ya. Jadi ini Bu. Yang satu ruangan ulang, silakan temui Ibu Isa di meja tiket. Silakan temui Ibu Isa di meja tiket. Aksi nyata apa yang sudah dibuat oleh Ibu Idan sendiri di sekolah kita ini setelah beliau mengikuti Zoom atau di waktu pembelajaran daring di dengan Fasil dan Terima kasih Bu sudah datang ke sini. Setelah kami perhatikan, beliau memang sesuai lah dengan apa beliau selama ini selama dulu memang orang yang kreatif, yang cukup punya kemampuan untuk bisa membuat segala sesuatunya di sekolah ini. Dan kami juga mendapat imbas dari beliau yang sudah mengikuti sebagai guru penggerak. Kami juga mendapatkan ilmu dari beliau juga berbagi. Di antaranya yaitu tadi beliau katakan untuk selalu aktif di tanpa BK belajar, ya, di belajar. Kemudian kami juga dilatih untuk penggunaan Canva dalam pembelajaran. Alhamdulillah guru-guru di sini sudah. Kepada masing-masing ketua kelas, silakan diambil absen seluruhnya di meja tiket sekarang. Semuanya, silakan ambil absen seluruh di meja tiket sekarang. Terima kasih. Kalau secara pengamatan saya kan mungkin jarang melihat ke lapang, tapi secara pintas lalu saya lihat karena saya melihat kelas beliau sedang pegang kelas, jadi saya lihat anak-anak yang di fokus pembelajaran itu memang pada anak-anak. Kemudian juga beliau expose di media sosial di sekolah, memang kalau saya lihat itu memang udah beliau memfokuskan pembelajaran itu kepada anak, tidak lagi guru, ya. Semua potensi anak itu digali oleh beliau. Bagus sekali ya. Berarti Ibu Udan di sini sudah mengintegrasikan pembelajaran di rumah sama tadi. Jadi anak seperti sekarang ini kan kita harus berpusat pada siswa. Jadi siswa yang kreatif kita semua sedang membimbing dan mengikuti.
Dan telah dilakukan ya Bu ya? Udah insya Allah udah. Terima kasih. Alhamdulillah nanti bisa dikembangkan kepada teman-teman. Ya. Jadi apakah ada nggak dukungan dari kepala sekolah nih Pak terhadap hal ini? Kalau secara apanya mungkin melihat secara nyata mungkin tidak, tapi dari cara-caranya saya rasa beliau sangat mendukung sekali dengan program Guru Penggerak ini, sangat mendukung. Terutama mungkin dengan memfasilitasi apapun yang dilakukan oleh Guru Penggerak, beliau sangat tanggap sebagai kepala sekolah. Saya rasa sangat mungkin dari situ saya bisa menilai beliau itu sangat mendukung dan sangat memotivasi kepada Guru Penggerak supaya bisa mengikuti di sekolah. Jadi udah kelihatan ya kesalahan beliau ya. Sudah dicobakan mulai dari diri, kemudian mengimbaskan kepada teman, dan mulai ya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya Ibu Udanisi lebih bagus lagi ya Bu. Karena kita nanti akan memproduk atau menciptakan generasi atau guru penggerak yang bagus, yang bisa inovatif dan menjadi contoh di segala-galanya. Karena pada pembelajaran guru penggerak ini Bu, kita tidak terfokus kepada pendidikan, cuma kita menunjuk karakter. Makanya guru penggerak ini terfokus pada profil pelajar Pancasila yang 6 itu Bu. Beriman tetap kepada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berwawasan global, berpendidikan global kan, kemudian gotong royong, mandiri, bernama kritis, beraktif. Jadi setelah saya amati, saya bertanya sama Ibu, telah mulai seperti itu kan ya. Mudah-mudahan di sekolah kita ini Ibu selalu berkolaborasi, bekerja sama dengan Ibu. Marilah kita bantu Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Ya, gini Bu, saya ingin berbicara dengan Ibu mengenai keadaan Ibu. Beliau kan sudah lulus CGP calon guru. Jadi sekarang setelah beliau mengikuti daring lebih kurang 2 bulan, jadi saya memberi pendampingan sampai di mana keberhasilan beliau untuk mengikuti atau apakah ada beberapa kesulitan atau seperti itu. Jadi di sini sama Ibu, karena Ibunya itu masih jawab, coba Ibu jelaskan apa aksi nyata yang telah dilakukan oleh Ibu Udanisi ini selama beliau mengikuti pembelajaran ini. Ya, terima kasih Bu. Baik, di sini saya sebagai teman sejawat Ibu Wirzaningsih, ya, yang mana beliau guru apa tadi namanya Bu? Calon guru penggerak. Apa reaksi ya? Apa aksi nyata yang sudah dilakukan oleh Bu Wirzaningsih setelah beliau mengikuti daring? Di sini saya menjawab, mungkin saya bisa mewakili semua guru-guru dan saya pribadi melihat beliau sudah banyak mengikut sertakan kami dan menyuruh kami begitu untuk ikut, ada namanya webinar, ada namanya pelatihan yang berhubungan dengan ada aplikasi lah begitu Bu. Saya mungkin belum paham juga yang namanya IT itu ya Bu. Jadi beliau sering menyuruh kami supaya kami ini ikut webinar, pelatihan-pelatihan yang isinya itu mengenai perangkat pembelajaran, mengenai apalagi sekarang kan ada namanya kurikulum merdeka. Ya. Jadi nyata kami lihat apa yang beliau ikuti itu beliau aplikasikan kepada teman sejawat. Ada banyak. Ya. Jadi dalam proses pembelajaran, apakah Ibu pernah melihat beliau di dalam kelas? Begini Bu, kalau melihat di dalam kelas saya tidak pernah. Karena apa? Karena saya hanya teman sejawat, saya hanya guru, saya tidak punya jabatan. Jadi ya tidak ada pula hak saya untuk wewenang saya untuk melihat beliau dalam mengajar. Tetapi saya sebagai teman sejawat, sesekali saya lewat di depan sekolah kelas beliau yang beliau ajar, saya pernah mendengar, bahkan sering mendengar. Tetapi kalau melihat nyata, Ada kedatangan Ibu.
tahu kalian? Ini dari 1000 peserta ujian CICUP calon kedua 36 yang lulus selesai. Bagus kan? Bangga kalian kan? Nah, ini tenaga praktiknya dari 18 peserta ini sesudah peserta cuma 6 orang. Nah, CICUP yang diajar adalah 36. Ini sekarang. Apakah kalian senang? Apa bagaimana? Sama. Bagaimana? Apakah kalian dipaksa-paksa untuk belajar? Gimana? Apakah kalian sudah kehendak kalian untuk belajar? Coba kalian ceritakan bagaimana kesiaran ibu ini di dalam